Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, jika tadi kita sudah mempelajari terkait metode setengah interval, metode setengah interval, metode ini bagus, tetapi kurang efisien, ya. Kenapa dikatakan kurang efisien? Karena kita membutuhkan banyak iterasi, ya. Kita membutuhkan banyak iterasi baru bisa kita dapatkan nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya, ya. Jadi dibutuhkan banyak iterasi sehingga tidak efisien, ya. Nah, oleh karena itu berikutnya metode yang kita pelajari adalah metode interpolasi linear, ya. Metode interpolasi linear, ya. Nah, apa saya bilang, metode ini juga biasa disebut dengan false position, ya. Metode false position, ya. Metode interpolasi linear. Nah, jadi taruhlah misalnya kita ilustrasinya atau prinsip daripada metode interpolasi linear ini seperti ini, ya. Jadi misalnya ini ada grafik, ya, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, ya. Kemudian ada suatu persamaan, ya. Taruhlah grafiknya berbentuk seperti ini, ya. Nah, dia berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah fx, ya. Ini adalah fx. Nah, kemudian sama dengan metode sebelumnya, langkah pertama adalah kita asumsikan dulu dua nilai perkiraan awal, ya. Taruhlah misalnya tunggu sebentar, ya. Jadi ini adalah nilai eksak, nilai yang sebenarnya, ya, yang kita mau perkirakan, ya, dari kondisi ini. Kemudian langkah pertama adalah kita tentukan dulu dua nilai perkiraan awal, ya. Sama seperti metode yang sebelumnya, kita tentukan dua nilai perkiraan awal. Taruhlah misalnya yang pertama itu adalah yang kita tentukan adalah xi, ya, xi. Kemudian perkiraan yang berikutnya ini adalah xi plus 1, ya. Nah, dan sama juga dengan metode sebelumnya, bahwa dua nilai perkiraan awal ini harus memberikan y-nya nanti kalau kita hitung, atau fx-nya, ya, itu harus memberikan nilai yang berlawanan tanda, ya. Nah, jadi dalam hal ini tadi kita tentukan dua nilai perkiraan awal xi dan xi plus 1. Kalau kita hitung y-nya, ya, ini jadi contohnya ini y-nya di sini, ya. Kemudian ini xi plus 1, ya. Itu y-nya di sini, maka nilai perkiraan ini ketika kita hitung y-nya atau fx-nya itu harus memberikan nilai yang berlawanan tanda seperti ini, ya. Ini sudah x1 kita, xi kita itu negatif, xi plus 1 kita positif, ya. Jadi seperti ini, ya, dibuat kondisinya seperti ini, berlawanan tanda. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkan dua titik tersebut, ya, dua titik y atau dua titik pada fx, kemudian kita menarik garis lurus, ya. Jadi metode interpolasi linear itu seperti ini kira-kira, ya. Jadi dari dua titik itu kita tarik garis lurus, ya, dari sini ke sini, ya. Jadi kita pakai shape. Nah, kita tarik garisnya dari titik ini ke titik ini, ya. Nah, seperti ini. Kita kasih tebal. Ya, jadi kita kasih warna hijau supaya beda.
tekun hijau. Nah, jadi kita tarik garis lurus. Nah, kemudian dari garis lurus ini ya, dari garis lurus ini kemudian ini kalau kita hubungkan ini kemudian membentuk segitiga sebangun ya. Jadi kalau kita bikin lagi, kemudian dari sini ke sini ya, ini membentuk segitiga ya, segitiga sebangun. Nah, jadi untuk garis bantu tadi ya, mohon maaf ya ini kalau jelek, agak sulit memang menggambar digital itu ya. Jadi ini membentuk segitiga sebangun ya, dimana garis lurus ini kemudian memotong sumbu X ya di titik ini ya. Nah, ini kemudian yang kita sebut dengan X bintang atau X star ya. X bintang atau X star ya. Nah, X star inilah nilai perkiraan kita ya. X star inilah nilai perkiraan kita, dimana tentu kalau kita tahu ini adalah X star, maka segitiga sebangun ini maka dari sini ke sini ya, maka ini adalah xi plus 1 dikurangi X star ya. Nah ini. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung segitiga sebangun ini, taruhlah misalnya kita pindahkan di sini ya. Jadi ada segitiga sebangun ya. Kemudian ini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian di dalamnya ini ada serupa ya, dimana ini adalah C dan ini adalah D, maka A per B, perbandingan antara A per B itu sama dengan C per D ya. Nah, perbandingan segitiga sebangun inilah yang kemudian digunakan di dalam menghitung segitiga yang besar ini, yang terbentuk ini ya. Nah, sehingga muncullah rumus dalam metode interpolasi linear, karena ini adalah dasarnya. Muncullah rumus X star ya, X star atau nilai perkiraan itu sama dengan XI plus 1 ya dikurangi F X I plus 1 dibagi dengan F X I plus 1 dikurangi F X I dikali dengan XI plus 1 dikurangi dengan XI ya. Oke, nah jadi ini adalah rumus daripada X star ya. X ini sama dengan X star ya. Kita kasih bagus tuh sedikit tulisannya supaya tidak bingung. Jadi X
bintang itu sama dengan ini ya rumusnya. Rumus ini diperoleh dari cara ini ya. Cara ini yang diterapkan pada segitiga ini, di mana di sini adalah xi plus 1, di sini x star, nah, di sini fx, di sini dan seterusnya sini fx ya. Jadi ini fx di sini fx i plus 1, di sini fxi ya. Jadi dari metode ini ya, metode perbandingan ini kemudian diterapkan pada ini, muncullah kemudian rumus ini ya. Nah, ini x star sama dengan xi plus 1 dikurangi fxi plus 1 dibagi fxi plus 1 dikurangi fxi dikali xi plus 1 dikurangi xi ya. Kurangi dengan xi ya. Jadi silakan adik-adik sekalian coba diturunkan sendiri kondisi ini sehingga mendapatkan rumus ini ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan x star ya. Nah, ini kita dapatkan x star ini. Nah, kemudian dari x star ini kita tarik lagi ke atas ya. Kita tarik lagi ke atas ya, sehingga dapat lagi di sini titik fx ya, yang berlawanan tanda dengan fx di sini ya. Nah, kemudian itu yang kita tarik lagi garis lurus ya. Kita tarik lagi garis lurus kedua titik ini. Kemudian muncul lagi segitiga ya. Nah, begitu. Kemudian dari garis lurus itu kemudian kita tarik lagi dan seterusnya sampai dia betul-betul mendekati nilai eksak ini ya. Ini kan tadi nilai eksak yang hitam ya, sehingga lama-kelamaan dia mendekati nilai eksak ya, sehingga beginilah metode yang dilakukan di dalam interpolasi linear ya. Jadi jika tadi sebelumnya nilai perkiraan pada metode setengah interval itu kita simbolkan xt, maka pada metode interpolasi linear nilai perkiraan yang kita cari ya itu disimbolkan dengan x star atau x bintang ya, dimana prinsip atau ilustrasi mendapatkannya itu dengan awalnya itu dari seperti ini ya, dibuat segitiga sampai akhirnya nilai x star itu mendekati nilai yang sebenarnya di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi setelah ini kita lihat bagaimana aplikasinya pada Microsoft Excel ya, atau kita langsung praktek di Excel.